Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mengapa surga istri ada di suami, tema kita ya. Baik, Allah. ini pertanyaan di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Bagaimana benar-benar keduanya nggak ada yang nuntut gitu. Mungkin ada amalan nggak nih? Si suami nggak banyak nuntut, si istri nggak banyak nuntut. Amalannya apa sehingga akhirnya jadi rumahku surgaku. Mungkin dari Bunda dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Amalannya banyak doa. Terutama kita sering berdoa di surah Al-Furqan ayat 74. Siapa yang hafal? Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Hablana min azwajina min azwajina wa dzurriyyatina wa dzurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna waj'alna lil muttaqina imama. lil muttaqina imama. Rumah tangga adalah merupakan yang terpanjang ibadah, maka banyaknya sabar dalam rumah tangga. Insya Allah dilanjutkan sama Ustadz Syam. Mereka yang rumah tangganya 30 tahun sudah, 20 tahun sudah, 10 tahun. Atau mereka yang baru menikah harus mengingat kembali. Siapakah yang mempertemukan mereka berdua? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah yang Maha Kuasa mempertemukan dua insan yang sebelumnya tidak saling kenal. Waktu SD belum kenal, SMP belum kenal, SMA belum kenal, kuliah belum kenal. Tiba-tiba jadi suami istri. Kalau Allah Maha Kuasa mempertemukan keduanya, maka hanya Allah pula yang Maha Kuasa untuk mempersatukan keduanya selamanya. Bahkan sampai ke surga. Berarti apa daripada amalannya? Sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Seorang suami sanggupkah dia zalim kepada istrinya? Sanggup. Tapi kenapa ada seorang suami yang tidak pernah zalim sama istrinya? Karena takut sama Allah, bukan takut pada istrinya. Seorang istri sanggupkah dia melawan suaminya? Sanggup. Orang dia manusia juga kok. Orang dia sebelum menikah dia orang yang mungkin berpendidikan juga. Dia juga adalah orang yang punya akal untuk berpikir. Tapi kenapa dia taat kepada suaminya? Karena sesungguhnya taat pada suami adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga segala sesuatunya diniatkan karena ibadah. Tidak melulu pernikahan kita bahas nafkah, tidak melulu pernikahan kita bahas tentang anak, tidak melulu pernikahan kita bahas tentang daripada percintaan, keromantisan. Tapi yang paling dasar daripada pernikahan itu adalah tujuannya adalah ibadah. Berarti penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin bisa bersatu jikalau tidak menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang menggenggam hatinya manusia, dialah yang membolak-balikkannya ataupun meneguhkannya. Allahu Ta'ala alam. Masya Allah. Guruku Ustadz Maulana, ada kesimpulan hari ini? Mengapa surga istri ada di suami? Maka seorang istri jikalau mau meraih surga, maka jangan jauh-jauh ada pada suami. Pada apanya? Keridhaan daripada suami. Barang siapa istri mendapatkan keridhaan dari suami, ketahuilah dia bisa masuk surga di pintu mana dia suka. Itu luar biasanya. Tapi ingat juga kepada istri yang cerewet, mohon maaf, suami bersabar terhadap istri. Karena kenapa? Mohon maaf tanpa menggurui, ada dua sisi yang berbeda. Dari atas ke bawah itu namanya sabar. Dari bawah ke atas harus taat. Maka istri taatlah kepada suami dan suami sabarlah terhadap istri. Maka kedua-duanya bisa saling memasukkan ke dalam surga. Baik itu suami memasukkan istrinya ke surga, begitu pula sebaliknya. Asalkan mereka menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Ingat, saling pengertian, saling memahami, saling berbagi. Itulah suami istri yang baik, bukan hanya sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Masya Allah, terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio dan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah, Alhamdulillah. Bunda Tuti.